Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kita jumpa lagi, apa kabarnya? Mudah-mudahan tidak pernah bosan bersama SN. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di tengah spiral mitologi dan harapan, sosok legendaris Satrio Piningit selalu memantik imajinasi kolektif bangsa. Namun, pernahkah terlintas mengapa gambaran mengenai kesatria tersembunyi ini begitu beragam di benak, seolah-olah masyarakat setiap orang memiliki versinya sendiri? Sungguh menarik untuk diselami lebih dalam, bahwa perbedaan persepsi ini ternyata bukan tanpa alasan, ia acap kali dihapus pada batasan pandangan, kemampuan olah pikir, serta interpretasi masing-masing individu terhadap wangsit kuno dan ramalan leluhur yang agung. Fenomena ini bahkan kadang-kadang menjerumuskan sebagian pada ilusi atau halusinasi saat kecenderungan untuk melihat tanda-tanda pada diri sendiri mulai merasuki pikiran. Lalu, bagaimana sebenarnya masyarakat mencoba mengungkap misteri ini, membentuk opini, atau bahkan mencari petunjuk spiritual, dan adakah makna filosofis yang jauh lebih dalam di balik pencarian sosok Satrio Piningit yang tak kunjung usai? Mari kita selami bersama labirin pemahaman ini, menggali mengapa sang satria tersembunyi begitu sulit ditangkap oleh mata telanjang. Kapan sang satria muncul? Misteri penantian Satrio Piningit dan tujuan untuk kebaikan bersama. Di tengah pusaran zaman yang penuh dengan cahaya kemajuan teknologi dan rasionalitas, mitos dan ramalan kuno seringkali kembali relevan, menawarkan secercah harapan sekaligus misteri yang memikat. Salah satu yang paling abadi dalam khazanah budaya Nusantara adalah sosok Satrio Piningit. Figur legendaris yang diramalkan dalam Jangka Jayabaya dan Wangsit Siliwangi ini digambarkan sebagai seorang pemimpin adil yang akan muncul di masa kekacauan, zaman kala Bendu, untuk membawa kedamaian dan kemakmuran. Namun, penantian kemunculan ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan dan topik diskusi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar dongeng pengantar tidur. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Secara harfiah, Satrio Piningit berarti satria yang disembunyikan atau pemimpin yang tersembunyi. Ia bukanlah sosok yang mencari panggung atau gila kekuasaan. Sebaliknya, ramalan menggambarkannya sebagai sosok yang muncul dari kelemahan, ditempa oleh penderitaan, dan memiliki kebijaksanaan luhur serta legitimasi ilahiyah, wahyu ke Prabon. Karakteristiknya yang paling menonjol adalah keadilan mutlak, kejujuran tanpa kompromi, dan kemampuan untuk menyatukan unsur-unsur bangsa yang terpecah belah. Ia diramalkan akan datang ketika negara berada di titik nadir, korupsi merajalela, ketidakadilan menjadi pemandangan umum, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Kemunculan Satrio Piningit tidak dapat dipisahkan dari konsep zaman kala Bendu, atau zaman kegelapan kekacauan. Dalam Jangka Jayabaya, zaman ini ditandai dengan ciri-ciri yang sangat relevan dengan kondisi sosial modern. Banyak pemimpin yang khianat, hukum bisa dibeli, orang baik disingkirkan, dan nilai-nilai moral terbalik, zaman edan. Wangsit Siliwangi juga meramalkan masa ketika anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, dan pemimpin lupa pada rakyatnya. Dalam konteks inilah, kerinduan akan sosok penyelamat seperti Satrio Piningit tumbuh subur, menjadi semacam katarsis kolektif bagi masyarakat yang merasa tak berdaya. Di era modern, mitos Satrio Piningit telah bertransformasi dari sekadar ramalan menjadi alat politik dan cermin sosial. Setiap menjelang pemilihan umum, narasi ini sering muncul kembali. Sejumlah tokoh politik, baik secara halus maupun terang-terangan, berusaha menampilkan citra diri yang sesuai dengan deskripsi Satrio Piningit. Para pendukung pun tak jarang memproyeksikan harapan mereka pada seorang kandidat, melabelinya sebagai sang satria yang ditunggu-tunggu. Fenomena ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, krisis kepemimpinan. Kebutuhan akan gambaran Satrio Piningit bukan sekedar mitos usang, melainkan sebuah refleksi mendalam dari kekecewaan masyarakat yang terakumulasi terhadap para pemimpin yang ada. Frustrasi ini muncul dari pengalaman berulang akan janji-janji yang tak terpenuhi, praktik korupsi yang merajalela, janji elit politik dalam menyelesaikan masalah fundamental rakyat,
serta kian lebarnya jurang antara yang berkuasa dengan aspirasi publik. Dalam konteks ini, Satrio Piningit menjadi standar cita-cita yang hampir mustahil dicapai oleh politisi biasa yang terikat pada kepentingan partai, tuntutan elektoral, atau bahkan godaan kekuasaan. Ia adalah arketipe pemimpin yang ditunggu, yang dipercaya memiliki integritas moral tinggi, kebijaksanaan luar biasa, keberanian untuk berpihak pada kebenaran, serta kemampuan untuk membawa perubahan transformatif dan fundamental bagi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit. Harapan akan terwujudnya mencerminkan kerinduan akan seorang pemimpin sejati yang jauh dari intrik dan pragmatisme politik. Kedua, kekuatan simbol. Lebih dari sekedar legenda, mitos, Satrio Piningit berfungsi sebagai bahasa simbolik yang sangat kuat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudahpahaman ini bermula dari akarnya dalam narasi kultural dan spiritual yang telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, sehingga terjadi resonansi yang mendalam dengan nilai-nilai tradisional. Melalui simbol ini, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka akan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan tanpa harus menggunakan retorika politik yang rumit atau konfrontatif. Ia menjadi wadah ekspresi kolektif yang aman untuk mengutarakan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, sekaligus menjadi jangkar harapan bahwa suatu saat akan muncul pemimpin yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Keadilan yang diharapkan adalah tegaknya hukum tanpa pandang bulu, kecerahan adalah transparansi dan akuntabilitas dari penguasaan, dan kesejahteraan adalah pemerataan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mitos ini, pada dasarnya, adalah seruan hati nurani rakyat yang mendambakan kepemimpinan yang berintegritas dan murni. Perdebatan terbesar yang muncul adalah, apakah Satrio Piningit merupakan individu literal yang benar-benar akan datang, atau ia hanyalah sebuah arketipe, simbol dari semangat kepemimpinan ideal? Banyak yang memahami interpretasi kedua. Satrio Piningit mungkin bukanlah satu orang, melainkan representasi dari sifat-sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Ia adalah pemikiran dari kesadaran kolektif bangsa yang mendambakan perubahan. Dalam pandangan ini, menanti Satrio Piningit bukanlah tindakan pasif, melainkan sebuah panggilan bagi setiap individu untuk menemukan dan membangkitkan ksatria tersembunyi di dalam diri mereka sendiri. Semangat untuk bertindak adil, jujur, dan berpihak pada kebenaran. Mengapa interpretasi begitu beragam? Akar perbedaan pandangan terhadap ramalan Satrio Piningit. Pertanyaan mendasar yang tak henti-hentinya mengemuka dalam diskusi publik adalah, mengapa figur Satrio Piningit, sebuah arketipe juru selamat dalam tradisi Jawa, memiliki begitu banyak interpretasi yang beragam dan seringkali kontradiktif di masyarakat? Perbedaan sudut pandang ini bukanlah fenomena tanpa sebab, melainkan dihilangkan pada beberapa faktor fundamental yang mencerminkan kerumitan kognisi manusia, sifat teks kuno, dan dinamika sosial. 1. Keterbatasan paradigma, kedalaman pemahaman, dan dominasi ego manusia. Setiap individu memandang dunia melalui lensa unik yang dibentuk oleh akumulasi pengalaman pribadi, latar belakang budaya, sistem kepercayaan, dan tingkat pendidikan. Keterbatasan paradigma atau cara pandang ini seringkali membatasi kemampuan seseorang untuk memahami nuansa dan kedalaman. Demikian pula, kemampuan berpikir kritis yang belum terasa optimal, serta kedalaman pemahaman spiritual yang bervariasi, secara inheren menjadikan tafsir atas naskah kuno yang kaya simbol seperti Jangka Jayabaya sebagai subjek yang sangat subjektif. Lebih jauh lagi, dorongan ego manusia memainkan peran krusial. Seringkali, ada kecenderungan bawah sadar untuk mencari tanda-tanda kehadiran Satrio Piningit dalam diri sendiri, atau pada orang yang secara pribadi dikagumi atau diidealkan, baik itu tokoh agama, politik, maupun spiritual. Dorongan ego ini dapat memikat kita dalam kebesaran ilusi dan halusinasi kognitif, di mana pikiran yang dipengaruhi oleh keinginan pribadi, harapan, atau bahkan delusi, membuat penilaian menjadi sangat tidak objektif. Akibatnya, interpretasi yang muncul bukan hanya bias, melainkan juga tampak menonjolkan diri atau kelompok tertentu, jauh dari esensi keikhlasan dan objektivitas yang seharusnya dimiliki dalam menafsirkan ramalan suci. 2. Sifat ambigu,
ketidakjelasan, dan multitafsir dari ramalan kuno. Ramalan kuno, termasuk yang terdapat dalam Jangka Jayabaya, ditulis dalam bahasa yang sengaja dipilih untuk menjadi simbolik, metaforis, dan penuh kiasan. Penggunaan majas dan analogi bukan tanpa alasan. Tujuannya bukanlah untuk memberikan cetakan biru secara harfiah yang dapat mengkonversi secara tunggal untuk satu peristiwa atau individu tertentu. Sebaliknya, gaya penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kebijaksanaan, peringatan, atau panduan moral yang tak terduga oleh waktu, yang relevan bagi berbagai generasi dan konteks zaman. Namun, ketidakjelasan inilah yang membuka ruang bagi penafsiran yang tak terbatas. Sementara di satu sisi ini memungkinkan adaptasi pesan dengan perubahan zaman, di sisi lain, sayangnya juga menciptakan celah yang rentan terhadap perlindungan. Ramalan dapat dengan mudah dimanipulasi dan disalahartikan untuk kepentingan politik, legitimasi kekuasaan, agitasi massa, atau bahkan keuntungan pribadi. Kebebasan penafsiran yang tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam dan integritas dapat berakhir pada disinformasi dan perpecahan di masyarakat. 3. Kerinduan kolektif akan juru selamat di masa krisis. Di masa-masa sulit, ketika masyarakat dilanda krisis ekonomi, gejolak sosial, politik, atau kemerosotan moral, secara alami muncul kerinduan kolektif yang mendalam akan sosok pahlawan atau juru selamat yang diyakini dapat menyelesaikan semua masalah. Krisis menciptakan kebutuhan dan kebutuhan akan harapan. Kerinduan kolektif ini secara efektif menciptakan permintaan yang tinggi di pasar ide masyarakat. Kekosongan ini kemudian diisi oleh berbagai penawaran berupa klaim atau dukungan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang dipandang sebagai pembawa perubahan atau juru selamat. Ironisnya, dalam euforia dan harapan yang membuncah ini, seringkali masyarakat melalaikan bahkan mengabaikan esensi sebenarnya dari ramalan tersebut. Ramalan, pada hakikatnya, seringkali lebih fokus pada transformasi karakter, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip universal, bukan melulu pada pengenalan sosok fisik atau membawa seseorang ke tahta kekuasaan. Kegagalan untuk memahami esensi ini justru dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus kekecewaan dan harapan palsu. 3 golongan dalam pencarian Satrio Piningit, sebuah analisis mendalam. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih jauh, pastikan sahabat tidak lupa untuk menekan tombol like, subscribe, karena dukungan sahabat semua begitu berarti bagi kami. Terima kasih. 3 golongan dalam pencarian Satrio Piningit, sebuah analisis mendalam. Nusantara, kaya akan tradisi dan ramalan, menanti kehadiran sosok pemersatu dan pembawa keadilan yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Pencarian akan figur mesianik ini, yang diharapkan mampu membawa perubahan dan menuntun bangsa menuju kemuliaan, telah melahirkan berbagai interpretasi dan pendekatan. Dalam menelusuri gambaran Satrio Piningit di tengah masyarakat yang menginginkan perubahan, kita dapat mengidentifikasi 3 golongan utama dengan motivasi, pendekatan, dan potensi dampak yang sangat berbeda. Pertama, golongan yang terjebak ilusi diri, narsisme spiritual dan bahaya kultus individu. Golongan ini adalah yang paling rentan terhadap penipuan diri sendiri dan menipu orang lain. Mereka adalah individu yang melihat tanda-tanda ramalan kuno, interpretasi numerologi, atau bahkan pengalaman kebetulan dalam biografi atau perjalanan hidupnya sendiri sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa merekalah sosok Satrio Piningit yang dinanti. Terjebak dalam apa yang dapat digambarkan sebagai narsisme spiritual yang akut, mereka merasa terpilih secara ilahi, memiliki misi agung, dan seringkali membangun narasi yang sangat meyakinkan diri sendiri dan segelintir pengikutnya yang kurang kritis. Bahaya golongan ini sangat nyata dan multidimensi. Mereka dapat menciptakan kultus individu yang berpusat pada personalitas mereka, bukan pada ajaran atau prinsip luhur. Dalam perkiraan semacam ini, kekuatan karisma dan manipulasi seringkali mengalahkan logika dan kebijaksanaan. Akibatnya, mereka berpotensi memecah belah masyarakat, menguras sumber daya, baik materi maupun spiritual, dari pengikutnya, dan yang paling krusial, memberikan harapan palsu yang dibangun di atas fondasi delusi. Ketika harapan ini pada akhirnya tidak terpenuhi,
Mengecewakan yang besar dan traumatik dapat menimpa para pengikut, merusak kepercayaan pada hal-hal spiritual dan kepemimpinan sejati. Mereka seringkali mengklaim memiliki wangsit atau petunjuk gaib, namun tanpa landasan spiritual yang kokoh dan kerendahan hati, wangsit tersebut hanya menjadi alat pembenaran ego. Kedua, golongan pendukung yang membentuk opini, proyeksi harapan dan bahaya kedangkalan. Berbeda dengan golongan pertama yang mengklaim diri mereka sendiri, golongan ini tidak menempatkan diri mereka sebagai satrio piningit. Sebaliknya, mereka sibuk menetapkan bahwa seseorang adalah figur tersebut berdasarkan atribut atau ciri-ciri yang tampak menonjol. Mereka adalah para kingmaker dalam konteks modern yang dengan gencar memproyeksikan harapan dan idealisme mereka pada sosok idola tertentu. Kriteria penilaian mereka seringkali berlandaskan pada kelebihan yang terlihat secara lahiriah, karisma yang memukau, kemampuan orasi yang hebat, kecerdasan intelektual, rekam jejak kesuksesan dalam karir politik atau sipil, bahkan kekayaan atau koneksi yang luas. Motivasi golongan ini bisa jadi tulus, teristimewa pada kerinduan mendalam akan perubahan positif dan pemimpin yang mampu membawa kebaikan bagi bangsa. Namun, seringkali pendekatannya bersifat dangkal, hanya fokus pada atribut luar tanpa memahami kedalaman spiritual, integritas moral, dan pengorbanan batin yang seharusnya dimiliki seorang satria sejati. Mereka cenderung mengabaikan kelemahan karakter atau rekam jejak moral yang meremehkan, demi mempertahankan narasi bahwa sosok pilihan mereka adalah manifestasi dari satrio piningit. Akibatnya, proyeksi harapan ini seringkali berakhir dengan mengecewakan berulang kali, karena pemimpin yang dipilih berdasarkan atribut lahiriah belaka belum tentu memiliki ketulusan hati dan visi luhur yang dibutuhkan untuk membawa perubahan fundamental yang sejati. Mereka lupa bahwa piningit berarti tersembunyi, dan esensinya tidak dapat ditemukan hanya dengan melihat apa yang tampak di permukaan. Dan yang ketiga, golongan pencari hakikat melalui jalan spiritual, kebijaksanaan batin dan esensi piningit. Golongan ini adalah yang paling bijaksana dan paling mendekati pemahaman piningit itu sendiri. Mereka tidak sibuk mencari sosok fisik, apalagi memproklamasikan diri atau orang lain. Sebaliknya, fokus utama mereka adalah pada internalisasi dan pengembangan diri melalui laku batin yang mendalam. Mereka melakukan perjalanan spiritual yang intens, bermunajat, berdoa dengan khusyuk, kontemplasi, meditasi mendalam, tirakat, dan mencari petunjuk melalui pengalaman spiritual yang sangat pribadi. Mereka memahami bahwa pencarian satrio piningit bukanlah pencarian eksternal untuk seorang individu yang akan datang menyelamatkan, melainkan pencarian internal untuk esensi kebijaksanaan, keadilan, dan kesatuan yang juga bersemayam dalam diri setiap insan. Ketika mereka mendapatkan gambaran, ilham, atau petunjuk melalui pengalaman spiritual mereka yang mendalam, pengalaman itu bersifat sangat pribadi dan sakral. Informasi atau wawasan ini disimpan sebagai rahasia, tidak diumbar apalagi dijadikan alat untuk mencari pengakuan atau pengikut. Mereka sadar penuh bahwa hakikat satrio piningit bukanlah untuk diiklankan, dipolitisasi, atau diangkat sebagai figur publik yang dipuja, melainkan untuk dipahami secara batiniah, diinternalisasi, dan diwujudkan melalui tindakan nyata yang selaras dengan nilai-nilai luhur yang dicari. Golongan inilah yang paling mendekati esensi piningit, tersembunyi dalam makna mendalam, karena mereka memahami bahwa kebenaran sejati seringkali tidak ditemukan di panggung depan, melainkan dalam kesunyian hati dan perjalanan spiritual yang penuh kerendahan hati. Mereka mempersiapkan diri dan batin mereka untuk menyambut dan memahami esensi kebijaksanaan, bukan sekadar figur. Sebagai kesimpulan, pencarian satrio piningit adalah refleksi dari kerinduan kolektif akan kepemimpinan yang adil dan transformatif. Namun, seperti yang terlihat dari 3 golongan analisis di atas, cara pencarian itu sendiri sangat menentukan hasilnya. Sementara 2 golongan pertama berisiko terjebak dalam ilusi, narsisme, atau kedangkalan, golongan ketiga menunjukkan jalan yang lebih arif. Mereka mengajarkan bahwa esensi seorang pemimpin sejati, atau kehadiran piningit dalam bentuk apapun, mungkin tidak datang dari luar dengan gembar-gembor, melainkan tumbuh dari dalam, dari kesadaran batin yang mendalam, ketulusan,
dan kesiapan spiritual untuk menerima kebijaksanaan yang tersembunyi. Makna filosofis, Satrio Piningit sebagai arketipe jiwa. Secara filosofis, Satrio Piningit lebih dari sekedar ramalan tentang satu orang. Ia adalah cerminan arketipe jiwa ksatria yang tersembunyi, terpiningit, di dalam diri setiap manusia. Jiwa ini mengandung nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan welas asih. Ia akan muncul atau bangkit ketika individu atau masyarakat dihadapkan pada kondisi mendesak yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sudut pandang ini, pencarian Satrio Piningit bukanlah tentang menunggu seorang tokoh, melainkan tentang panggilan untuk membangkitkan ksatria di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, wajar jika setiap orang menggambarkannya sesuai persepsi idealnya. Namun, yang terpenting adalah memastikan pencarian ini bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan untuk memuaskan ego pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Lalu kapan Satrio Piningit akan muncul? Ini adalah pertanyaan pamungkas dengan jawaban yang penuh paradoks. Hal yang perlu digarisbawahi dengan tegas adalah, seorang Satrio Piningit sejati tidak akan pernah mengaku atau mengakui dirinya sebagai Satrio Piningit. Kesombongan dan pengakuan diri adalah antitesis dari sifat seorang satria yang rendah hati dan tersembunyi. Kemunculannya sepenuhnya adalah ketetapan Tuhan dan kehendak alam semesta. Ia akan didorong ke panggung sejarah karena takdir, bukan oleh ambisi. Ketika kondisi sudah begitu matang, ketika kezaliman mencapai puncaknya dan rakyat benar-benar membutuhkan pertolongan, maka alam semesta akan menunjukkannya. Pada saat ia benar-benar muncul dan memimpin, sebutannya tidak akan lagi menjadi Satrio Piningit, karena ia tidak lagi tersembunyi. Ia akan dikenal melalui tindakan dan karyanya, entah sebagai pemimpin, pembaharu, atau pemersatu. Namanya menjadi usang karena misinya telah terwujud di alam nyata. Kapan tepatnya waktu itu tiba? Hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Apalagi sang Satrio Piningit sendiri pun diyakini tidak menyadari takdirnya hingga saat yang tepat tiba. Tugas kita bukanlah menunggu dalam kepasifan, melainkan mempersiapkan diri dengan menjadi pribadi yang lebih baik, adil, dan berani, menjadi ksatria dalam medan perjuangan kehidupan kita sendiri. Sebab, barangkali, Satrio Piningit bukanlah sosok yang kita tunggu, melainkan sosok yang harus kita menjadi. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap, semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.